Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN Camposari, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu Guru SDN Camposari yang selalu dirahmati oleh Allah. Sebelum pertemuan pada pagi hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengadakan acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang pada pagi hari ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Yudi. Dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada arah suatu apapun. Yang kedua, salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang keempat yaitu inti, dilanjutkan doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Supaya acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini akan diwakili oleh Ibu Rofiatin. Mohon Bu Rofiatin menempati tempat yang sudah disediakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Guru SDN Campur Sari yang berbahagia, pada hari ini kita mengadakan yaitu acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif yang akan nanti diterangkan oleh calon guru penggerak yaitu beliau Ibu Yulianingsih SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita sebagai salah satu tenaga pendidik kita mengetahui apa saja aksi nyata yang akan dilakukan oleh beliau Ibu Yulianingsih SPD mengenai budaya positif terutama yaitu di SDN Campur Sari. Nanti apa saja paparan-paparan dari beliau mari kita dengarkan dan semoga nanti kedepannya kita mungkin bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh beliau yaitu Ibu Yulianingsih SPD seperti itu. Dan untuk mempersingkat waktu saja, akhirnya saya akhiri sambutan dari saya selaku wakil dari Kepala Sekolah SDN Campur Sari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Heri. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana a'tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yulianingsih SPD. Beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sudah diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir nanti. Makanya di sini sebelum saya bawakan materi tentang budaya positif, Bapak Ibu, kita santai mawon ya. Jadi kita belajar sesan, serius tapi santai. Dan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan panjenengan semua untuk menghadiri undangan saya
pada kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Oke. Biarpun sudah kenal setiap hari, saya perkenalkan kembali. Untuk materi ini saya bawakan. Perkenalkan, saya Yulani CSPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magetan. Ini tugas dari modul 1.4. Sebelum kita lanjut ke acara, monggo kita ice breaking sebentar biar merefresh otak kita, okay? Jadi biar agak santai, monggo Pak. Tebak gambar nama hewan, monggo kita tebak. Di sini ada gambar hewan apa? Satu nama hewan, monggo. Ada U ditambah G. Udang. dan ada huruf G-nya. Kenapa? Udang. J. Kita coba. Oke, betul. Selanjutnya, monggo. Sapi, betul sekali. S, E-nya dicoret. S tambah api. Oke. Lanjut. Cek, monggo. Bintang laut. Betul, Putri. Lanjut. Ada huruf M. Macan, Putri. Wah, cepat sekali. Macan, betul. Lanjut lagi. Kaki seribu, J. Betul, J. Kaki seribu. Lanjut, monggo. Kanguru. Wah, sudah mulai bisa menebaknya, J. Kanguru. Monggo. Simpan ini botol. Apa? Telo. Yang pertama ini botol kecap. Kayaknya dicoret berarti tinggal cap. Nah, gambar yang kedua ini gambar apa? Capce. Terigu. Enggak. Yang kedua ini gambar nama lainnya terigu. Capung, J. Capung. Gimana kok bisa capung, Pak Wan? Ya, nama ini tepung. Jadi dicoret tinggal pung. Terus ini capung. Kita coba ya. Capung. Enggak. Beruang. Beruang, J. Pak Dewi betul sekali. Beruang, ember. Gak ada uang, jadi kita fokusnya ke uangnya, bukan seribunya, gitu. Beruang. Sampai jumpa lagi, gitu. Terima kasih. Ini mungkin bisa menjadi bahan untuk kita ice breaking di dalam kelas, gitu. Jadi anak-anak biar tidak sepaneng, biar tidak jenuh bisa. Jadi, Bapak Ibu, mohon maaf untuk penyampaian materi kali ini suara saya mungkin karena batuk, jadi mohon maaf nanti kalau ada suara-suara yang mengganggu. Jadi di sini materi yang akan saya sampaikan ada 5 materi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima terakhir 5 posisi kontrol. Pertanyaan di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita mengarah ke materi. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi dengan pemberian hukuman, kita memberikan hukuman kepada anak, itu berarti kita dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan, setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Tidak. Betul, setuju. Kenapa kok setuju betul? Karena kalau anak-anak tidak dikasih hukuman
paling tidak hukuman ringan lah. Iya. Tidak sampai kita menempeleng, enggak. Itu anak-anak itu malah semakin nanti semakin nakalnya semakin menjadi biasanya loh ya. Iya. Jadi menurut Butuh hukuman dapat mendisiplinkan anak, beliau setuju. Karena dengan adanya hukuman, maksudnya ini pemberian hukuman yang positif ya, tidak adanya kekerasan. Kita tidak memberikan kekerasan, syaratnya itu dapat mendisiplinkan. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini contoh, misal anak tidak mengerjakan PR, disuruh menulis saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali, atau disuruh membaca buku di perpus, atau disuruh membersihkan halaman karena telat tiketnya. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak menurut panjenengan pripun Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Coba boleh? Oh, berarti kalau pemberian hukuman itu menurut panjenengan tidak setuju, nggih? Ya, perkataannya jangan memberikan hukuman. Hukuman itu kesannya itu negatif. Ya, Jadi, berarti nama lainnya saksi, Sami Muhammad ini. Prima Pak ini? Kalau saya tidak setuju kalau hukuman, mungkin bahasanya teguran. Teguran. Jadi kalau teguran kita hanya mengingatkan secara spontan tanpa adanya tindak lanjut, misalnya anak tidak disuruh menulis atau anak tidak disuruh membersihkan halaman. Jadi misalnya lain kali datang lebih awal, begitu saja. Teguran dan tidak. Jadi selain ditegur, anaknya juga diberikan tindakan, misalnya mendisiplinkan. Itu sama juga hukuman sih. Pendekatan pada anak yang kurang disiplin. Oke, pendekatan. Berarti Pak Jenderal kalau untuk Bu Dwi tidak setuju adanya hukuman. Pendekatan dulu cari alasan. Ya, setuju atau tidak? Akhirnya tidak setuju. Bu Dwi, gimana? Ya setuju, tapi harus ada pendekatan dulu, dicari alasannya kenapa tidak disiplin. Oke. Baru Jadi menentukan setuju dengan adanya hukuman. J. Dengan ketentuan di belakang. J. Sekarang yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi misalnya, nanti kalau kamu juara 1, saya beri hadiah, saya ajak tamasya. Apakah dengan pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Panjenengan setuju atau tidak? Setuju. Prima boleh? Ya, Setuju. Penghargaan itu tidak hanya kita, ayo nanti kita, jika kamu misalkan nilainya bagus, nanti kita pergi kemana, seperti itu tidak. Kan mungkin dengan ucapan juga, itu juga penghargaan, itu reward kepada anak. Ya. Bagus, kamu nilainya 100, Oke. nanti kamu belajar kembali ya, lebih tekun lagi, seperti itu. Oke, berarti dengan pemberian reward. Setuju. Oke. Jadi materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Jadi coba kita bersama-sama kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya panjenengan punya sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah ini panjenengan tulis di sebuah kertas kecil, panjenengan nanti letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi panjenengan genggam erat-erat. Buatlah sebuah kepalan. Jadi pertahankan apa yang panjenengan inginkan. Sedangkan teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Misalnya
Pak Heri, panjenengan punya keinginan atau sesuatu yang berharga yang ada di kepala panjenengan itu apa? Sesuatu yang berharga. Iman. Nah, ada semangat. Mungkin bisa berupa budaya atau tidak apa. Misalnya kita punya yang berharga, harga diri. Nah, misal teman Anda ingin mengambil iman Anda, ingin mengambil semangat Anda, ingin mengambil harga diri Anda dengan segala cara yang dia lakukan, misal dengan membujuk, dengan memberikan sejumlah uang yang sangat banyak, atau dengan mengancam kalau tidak selalu beri akan saya apakan gitu misal, atau dengan menghadir, merayu, menyuap tadi. Apa yang Anda lakukan? Tetap mempertahankan. Apapun yang kita lakukan, kalau itu berharga, ya sekuat tenaga kita terus mempertahankan. Berarti siapa yang memegang kontrol pada kegiatan ini? Kita sendiri. Biarpun panjenengan misalnya diiming-iming uang sebesar apapun, kalau panjenengan tidak menginginkannya, berarti panjenengan tidak bisa membuka kepala tangan. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin anak mempunyai uang 2.000, itu mau disuruh membuka temannya, mau diiming-iming, saya ganti dengan pensil, mau enggak? Mungkin pada saat itu saya tidak mau, saya tetap memegang kepala saya karena saya sudah punya pensil. Jadi dia tetap menutup kepala tangannya. Tetapi pada suatu saat anak itu mungkin lupa membawa pensil, dia mau menutup kepala tangannya. Nah, dibujuk temannya, coba buka kepala tanganmu, saya ganti dengan pensil. Karena anak ini tidak membawa pensil, maka kepala tangannya dibuka. Lah yang membuka dan menutup itu yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi ini diibaratkan apabila kita sebagai pendidik ini ibaratnya seorang petani, murid itu ibarat benih padi, sedangkan sekolah adalah sawahnya. Anak itu terlahir dengan kodratnya. Jadi anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong, Bapak Ibu. Jadi anak itu terlahir seperti kertas yang sudah ada isinya, sudah ada warnanya, tetapi masih buram. Misalnya ada tulisannya masih kasar. Nah, tugas kita di sini sebagai pendidik adalah menuntun agar warna yang masih samar tadi bisa menjadi lebih jelas. Tulisan yang kasar tadi supaya lebih jelas bisa terbaca. Jadi ibaratnya kalau petani itu memiliki benih padi yang unggul sekalipun, kalau kita tidak merawatnya, tidak kita pupuk, tidak kita sirami, tidak kita mungkin rawat setiap hari, apakah bisa panen, Bapak Ibu? Ya, mungkin panennya pun juga tidak maksimal karena bisa dimakan hama, karena tidak diberi pupuk, mungkin padinya juga tidak terlalu bagus. Biarpun benihnya unggul, bibitnya unggul. Sama dengan anak. Nah, anak itu terlahir
berbeda-beda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita tugasnya adalah menuntun, mengembangkan apa yang dimiliki anak. Misal, satu kelas itu tidak sama Bapak Ibu. Mungkin ada yang pandai matematika, ada yang suka dengan pelajaran matematika, ada yang suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, ada juga yang suka dengan pelajaran seni atau olahraga juga bisa. Nah itu bisa kita kembangkan. Mungkin siswa kita ada yang senangnya dengan seni, kita kembangkan. Bisa jadi besok besarnya dia menjadi penari yang sangat hebat, yang sangat terkenal kalau kita bisa mengembangkannya. Jadi tugas kita menuntun tumbuh kembang anak didik kita. Jadi kita tidak bisa merubah apa yang kita tanam. Misalnya kita tanam padi, mau kita panen jagung, itu tidak bisa. Jadi anak yang sudah mempunyai kemampuan, misalnya dia mempunyai kemampuan di bidang tari, terus anak itu disuruh, karena misalnya anak itu fisiknya tinggi, kita suruh masuk ke olahraga, kita suruh voli, karena dia tidak mempunyai keahlian itu, apakah bisa? Tidak bisa, karena keahliannya itu di bidang seni. Ya kita kembangkan apa yang dimiliki anak. Perubahan paradigma teori atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi saja. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya anak itu berperilaku tidak sesuai dengan harapan kita, itu pasti. Jadi apapun yang dilakukan anak, apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Terbukti dari contoh kepala tangan kita yang di awal tadi. Untuk stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang itu saja yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Panjenengan biasanya kalau membujuk anak dibujuk, kalau tidak mempan akhirnya pokok ini orang ngono orang. Akhirnya ada pemaksaan. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol, model berpikir menang menang. Untuk materi disiplin positif tentang teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, di sini ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tentang makna disiplin, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi, ada 3. Untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ini termasuk motivasi ekstrinsik yang ada dari luar. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini termasuk motivasi intrinsik yang nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal yang akan diyakinkan dengan keyakinan keras. Model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer, yang diharapkan kita dapat menjadi menerapkan posisi kontrol manajer. Dan apabila mengalami siswa atau murid kita yang mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, kita dapat menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Yang sekarang, apakah makna disiplin?
Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini gagasan menurut Glaser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada dimensi-dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Untuk materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ada yang sudah dikemukakan di depan. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Untuk yang pertama, jadi motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misal, murid-murid kita belajar, murid-murid kita mengerjakan PR itu karena satu, supaya tidak dihukum. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu termasuk motivasi eksternal. Jadi anak-anak itu belajar karena takut ben ora dihukum gurune. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi contoh, saya tak belajar nanti biar dapat juara, biar dapat hadiah dari bapak atau ibunya. Nah, itu motivasi eksternal. Nah, apabila ini tetap dilanjutkan, misal saya mau mengerjakan PR, tidak dihukum. Pada saat bapak ibu guru tidak menghukum anak itu karena tidak mengerjakan PR, apa yang dilakukan? Misalnya ada PR, anak itu akan tidak mengerjakan PR. Alah, rasa digarap, manda orang dihukum. Jadi anak itu mengerjakan PR karena takut hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal karena adanya imbalan dari orang lain. Misal, murid kita belajar dengan giat karena ingin juara satu dan mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Pada suatu saat orang tuanya lupa tidak memberikan hadiah. Apa yang terjadi dengan murid ini? Dia akan menurun belajarnya. Alah, nyapo sinau, mandak juara tidak dapat apa-apa. Nah, itu akan menurunkan minat anak untuk belajar. Sedangkan yang ketiga, motivasi internal itu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang kita butuhkan, motivasi internal. Oh, saya belajar itu karena tugas saya. Memang tugas saya sebagai seorang pelajar itu adalah belajar, baik ada PR maupun tidak, baik nanti misalnya dapat juara diberi hadiah atau tidak, itu memang sudah tugas saya untuk belajar. Ya, ini yang kita cari Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah motivasi internalnya. Dihukum oleh penghargaan.
Jadi, kalau tadi di depan kita sudah mengatakan penghargaan itu dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi mengatakan ada yang setuju Ji. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita baru pertama mendengar ini ya, dihukum oleh penghargaan. Padahal biasanya kalau kita mendengar penghargaan itu adalah sesuatu yang positif. Nah, tetapi di sini penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Jadi anak-anak menjadi ketergantungan. Kalau aku tidak diberi hadiah pada saya juara 1, 2, 3, kenapa saya tidak diberi hadiah? Ya udah, tidak usah belajar aja. Nanti kalau dapat juara tidak ada hadiahnya. Nah, itu yang kita hindari. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan tadi termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Monggo Bapak Ibu, kita identifikasi. Untuk tindakan yang dilakukan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kita bedakan hukuman atau konsekuensinya. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut terlambat ke sekolah. Menulis di buku 100 kali. Mungkin kita pernah nggak melakukan seperti itu, nggak? J. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo. Awal dibun. Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi J. Oke, kita sepakat ya konsekuensi. Monggo Pak Iri, mungkin ada pilihan, kan pilihannya hanya ada hukuman dan konsekuensi. Ribon, betul? Konsekuensi. Oke, kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini Pak Guru PJOK ini. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. C. Jadi yang kedua hukuman. Nanti kita lihat konsekuensi. Menurut Pak Devi konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Moga Pak Heri pun. Kalau satu Hukuman. itu menurut saya itu bisa hukuman, bisa konsekuensi. Nah ini pilihannya jenengan pilih salah satu. Tidak ada salah juga, salah satu. Jadi untuk push up ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misal ada kertas tugas yang telah dicoret-coret, terus diganti. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. C. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini khusus PJOK saja, bukan bahasa, bukan guru kelas pas pelajaran di dalam kelas. Ini pas PJOK lapangan. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Buten? Kelihatannya Buten masih ragu-ragu. Atas itu kan tidak ada tautannya dengan
yang di atas di dalam kelas Y. C. Berarti tidak mengalami konsekuensi. Kita lihat. Oke. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk hukuman. Oke. Itu hukuman. Itu diberikan secara sepihak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Beda lagi dengan yang terakhir. Kalau ini konsekuensi, padahal sama-sama larinya kan? Sama-sama larinya. Sama-sama 2 kalinya. Kenapa yang di atas hukuman, yang di bawah konsekuensi? Kalau yang di bawah konsekuensi itu karena mungkin temannya sudah lari-lari dulu lah, karena ini terlambat, maka dia juga disuruh sama dengan temannya, disuruh lari-lari seperti temannya. Mengelilingi lapangan basket, oh itu pelajaran apa? Apakah ketika pelajaran matematika atau pelajaran IPA kan itu tidak ada. Tidak berkaitan dengan fisik ya sebenarnya gitu. Kalau apa itu suruh membersihkan toilet itu hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu. Aku ya, gini kemarin Pak Kepala Sekolah waktu upacara itu menawari anak-anak yang membuang sampah itu suruh membersihkan toilet apa membersihkan halaman sekolah itu termasuk konsekuensi apa hukuman? Kalau itu disepakati secara bersama-sama, itu termasuk konsekuensi. Biarpun itu berhubungan dengan fisik, tetapi kalau sepihak, misalnya langsung si A itu terlambat, silakan bersihkan kamar mandi, berarti itu termasuk hukuman karena tidak ada kesepakatan di awal. Terus waktu hari H, anak buang sampah sembarangan, akhirnya suruh membersihkan, kan sudah disepakati, sudah menjadi konsekuensi bersama upacara. Terus kalau ada anak membuang sampah, terus langsung disuruh kamu bersihkan kamar mandi, itu kan sudah menjadi termasuk konsekuensi kan? Ya. Terus untuk itu, lari mengelilingi lapangan basket, kalau itu sudah menjadi kesepakatan, apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah kesepakatan berarti konsekuensi. Dan di sini kenapa kok dikatakan hukuman? Karena ini secara sepihak. Nah, berarti kurang kita nggak tahu itu lari mengelilingi lapangan apa itu pusat itu sudah menjadi kesepakatan atau belum, kan itu tidak ada penjelasan. Mungkin ini saya tambahkan nih, ini masuk dengan hukuman dan konsekuensi. Mungkin titik beratnya kalau hukuman itu adalah fisik yang belum kita sepakati, ya, terutama yang fisik yang terlalu berat. Misalkan seperti kelas 1 disuruh untuk terlambat hadir di sekolah mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, beda dengan kelas 6 yang fisiknya sudah oke. Ya, jadi kalau terlalu itu termasuk hukuman kalau fisik, terutama yang berhubungan dengan fisik. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya itu untuk menjadikan anak tersebut itu lebih baik lagi, lebih disiplin lagi. Contohnya seperti mungkin apa itu terlambat ke sekolah. Bagaimana caranya supaya anak-anak tidak terlambat ke sekolah? Mungkin setiap hari sebelumnya sebelum pulang dan sebagainya memberikan sebuah apa itu pemberitahuan anak-anak, jangan lupa ya besok bangun pukul 5 setelah itu sholat dan sebagainya. Jangan lupa nanti jam 6:30 harus sudah berangkat ke sekolah karena mungkin jarak waktunya, jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah itu 15 menit kan tidak akan terlambat. Itu adalah konsekuensi. Ya. Gitu. Oke. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi betul sekali Bu Ben. Jadi untuk perlakuannya tetap beda. Jadi perlakuan kelas rendah dan kelas atas itu beda. Sama-sama konsekuensinya tapi tidak bisa disamaratakan karena kan juga fisiknya berbeda. Gitu. Jangan sampai kita memberikan konsekuensi tapi nanti akhirnya akan membekas hal negatif ke anak. Itu nanti jatuhnya bukan konsekuensi lagi tetapi hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini jelas konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ini konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam ini hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi. Gitu ya Pak Debbie. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi yang sudah kita bahas di awal tadi. Apabila hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi apabila anak melakukan kesalahan, ini biasanya anak akan mengelak atau bisa dengan berbohong atau bahkan menyalahkan temannya. Untuk konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan hukuman ini akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan karena tidak dihargai. Konsekuensi akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi tidak dikucilkan. Oke, sekarang kita bahas tentang keyakinan kelas. Terus selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Monggo. Mengapa kok keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Padahal kita sudah mempunyai peraturan sekolah atau kita biasa mengatakan tata tertib sekolah. Kenapa kok di sini harus keyakinan? Keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Monggo, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Betul, Ibu? Menurut saya, kalau peraturan itu kok identik dengan pemaksaan. Kalau peraturan, kalau keyakinan itu sesuatu yang berasal dari kita sendiri, kita sadar sendiri. Yuk kita misalkan pagi hari bersih sesuai dengan tiketnya. Jadi yang tiket nanti datang lebih awal itu kok rasanya lebih positif daripada peraturan. Betul sekali. Jadi kalau menurut Butet, peraturan, kenapa kok tidak peraturan? Karena peraturan itu seperti memaksa. Sedangkan keyakinan kelas itu apa yang kita yakini. Jadi seperti tadi motivasi intrinsik yang ada. Jadi anak lebih cenderung melaksanakan apa yang mereka yakini. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada beberapa kasus Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Monggo. Mengapa toh kita harus memakai helm? Monggo, siapa? Betul, monggo. Kenapa kita harus memakai helm? Betul. Supaya tidak ditilang polisi. Yes, supaya tidak ditilang polisi.
polisi, Mbak Dwi? Untuk melindungi kepala dan dalam otak. Oke. Untuk melindungi kepala kita. Jadi kita juga tidak tahu ya kalau di jalan itu ada sesuatu ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita diberi keselamatan semua. Tapi kita juga tidak tahu apabila terjadi sesuatu biar aman, dan Karena ada peraturan. karena ada peraturan. Terus, Baik kita keren. oke, berarti Pak Keren. Oke, karena helmnya Pak Keren itu baru, jadi dipakai terus. Jadi dipakai terus. Oke. Mungkin tadi jawaban butuh supaya tidak ditilang. Yang tilang siapa? Polisi. Itu kalau ada Pak Polisi berarti dipakai. Kalau tidak ada Pak Polisi belum tidak dipakai. Berarti ini adanya motivasi ekstrinsiknya. Oke, Nico. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini pada saat pandemi kemarin. Mengapa panjenengan kok memakai masker? Berapa Pak? Apa biar keren juga masker dengan gambarnya macam-macam, nonton? Agar virus tidak masuk, menjaga kesehatan. Jadi kita sadar deh bahwa kesehatan itu penting baik untuk kita maupun orang lain. Oh, ngaji pabriknya kalau tidak laku, berarti itu motivasi ekstrinsiknya banget. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak hanya pelatihan, mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengajar? Oh, ini sering sekali kita lakukan deh. Nanti menunggu tidak enak. Menunggu tidak enak. Dulu Pak, Menunggu tidak enak. menunggu tidak enak. Jadi profesional, melatih disiplin. Itu panjenengan yakin dalam diri panjenengan atau karena embel-embel ada si apiknya itu tadi? Yakin karena kewajiban kita harus begitu. Alhamdulillah. Berarti kita yakin karena kewajiban kita seperti itu. Baik si apik ada maupun tidak, berarti kita tetap datang tepat waktu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu guru yang sangat hebat sekali sudah mendisiplinkan diri. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita itu lebih mengikuti apa yang kita yakini daripada hanya sekedar peraturan. Mungkin tadi kalau hanya sekedar peraturan yang dikumpulkan butuh kalau memakai helm itu supaya tidak ditilang. Kalau polisinya tidak ada, berarti misal di daerah pedesaan itu kan tidak ada polisi. Berarti kalau keluar tidak memakai helm, itu karena peraturan. Kalau karena keyakinan, kemanapun kita keluar bawa sepeda, berarti kita pakai helm supaya aman. Kita tidak tahu mungkin jarak berapa meter dari rumah kita. Nah, itu kan kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Jauh dekat pakai helm karena otaknya pusat organ tubuh. Iya, betul. Berarti itu sudah keyakinannya Budwi bahwa memakai helm itu bermanfaat untuk diri kita, maka Budwi melaksanakannya. Wonten nggih? Jauh dekat pakai helm, Bu. Jauh dekat sama. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi dalam arti luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada larangan atau jangan atau dilarang buang sampah sembarangan, itu bukan. Kalau itu peraturan. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi ini dibahas bersama, didiskusikan dan disepakati bersama serta dilaksanakan bersama.
Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena keyakinan kelas ini sifatnya dinamis, ya, tidak statis. Jadi kapanpun itu bisa mengalami perubahan. Jadi tidak hanya dibuat di awal, misalnya panjenengan buat keyakinan kelas itu pada saat kapan Bapak Ibu? Sudah buat atau belum keyakinan kelas? Sudah. Biasanya dibuat kapan? Awal tahun pelajaran. Jadi, apakah itu harus? Itu saja dalam waktu setahun. Apakah bisa berubah? Ya, bisa berubah. Jadi mungkin ada beberapa keyakinan kelas yang belum kita masukkan, dan suatu hari anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa masukkan itu di keyakinan kelas kita. Jadi bisa ditambahi Bapak Ibu. Jadi tidak harus setahun itu saja, bukan. Oke. Di sini peraturan, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas tadi bisa muncul dari nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut panjenengan keyakinan kelas nanti dimasukkan ke dalam nilai kebajikan apa? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Bisa tanggung jawab ya kalau ini ya. Tanggung jawab. Jadi setelah meminjam buku dikembalikan pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya. Nah ini kan peraturan. Kalau peraturan itu kan bisa dilarang, jangan. Kalimatnya itu seperti itu, negatif. Kalau keyakinan kelasnya toleransi bisa. Yang lain dilarang mengganggu orang lain, bisa saling menghormati ya, masuk. Untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya disiplin, ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini contoh dari bullying, itu masuk di dalamnya. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa keselamatan, bisa keamanan juga bisa, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, oke. Bergantian atau menunggu giliran. Budayakan antri. Sabar, nggak bisa. Sabar bisa. Gunakan masker. Kita menggunakan masker tujuannya untuk ya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas kita bisa dengan satu keyakinan kelas, tapi maknanya sudah banyak, sudah luas sekali. Jadi universal. Dengan keyakinan kelas menghormati orang lain, itu saja sudah kita mencakup. Dilarang mengganggu orang lain, bisa hadir di sekolah 15 menit sebelum kegiatan dimulai, dilarang melakukan kekerasan, itu sudah termasuk menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal, tetapi lebih abstrak, jadi tidak konkret seperti peraturan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ini materi selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi kita melakukan apapun itu pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhannya ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan atau kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari murid tersebut. Di sini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Padahal sudah dibawa makan, disuruh membawa makanan sendiri-sendiri, tapi Agus itu nyerobot punyanya teman. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan
Agus melakukan hal itu. Misal panjenengan di sini posisinya sebagai Agus. Monggo, Pak Haji, misal panjenengan sebagai Agus, apa alasan panjenengan memaksa, meminta makanan teman? Monggo, lapar, karena berarti tidak dibawakan bekal. Kok nek aku ra njaluk kancaku aku semaput. Ya, misalnya itu. Monggo yang lain. Pengen merasakan masakan orang lain. Mungkin yang lain? Bagus. Butir, monggo. Apabila Butir menjadi Agus Wati. Mungkin di rumah itu tidak dirasakan karena yang akan mendidik manusia adalah orang tua. Mungkin Agus ini di rumah terlalu manja mungkin sama orang tuanya sehingga dia tidak menghormati kebebasan termasuk bekalnya orang lain itu kan miliknya orang lain. Ya, seperti itu. Jadi mungkin karena tidak ada di rumah itu orang tua tidak memberikan pengarahan, tidak memberikan bimbingan seperti itu bisa jadi itu karena itu. Jadi kurangnya pengarahan dari orang tua. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh jawaban dari Agus. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu kenapa toh Agus kok sering sekali meminta bekal temannya secara paksa. Tindakan tersebut akan mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Berarti kalau Agus melakukan itu berarti ada kebutuhan yang tidak didapatkan oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang seperti contohnya tadi yang dikemukakan Pak Heri, nanti kalau tidak minta berarti kan semaput, ya pingsan. Jadi kebutuhannya Agus itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi di sini adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kurangnya kasih sayang mungkin dari keluarga, maka dia mencari perhatian dari temannya. Mungkin ini pernah deh dialami siswa kita deh yang seperti ini, yang kemarin kita selesaikan permasalahan ini karena kurang kasih sayang dari keluarga. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ibaratnya ngomongin bahasa Jawanya kita kurang tengah. Berarti kebutuhan ini adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya karena temannya semuanya biar takut. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, semuanya nasi pecel terus, padahal teman-temannya ada yang sayur, ada yang dibuatkan menu lain, dan dia ingin mencicipi masakan yang dibawa temannya. Berarti di sini kebutuhannya adalah kebebasan. Sebenarnya Agus itu pengen loh merasakan masakan yang lain, tetapi sama ibunya yang dibawakan dia cuma pecel terus gitu. Jadi ini kebutuhan yang diinginkan Agus adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Jadi kadang itu anak-anak itu jaraki temannya karena seneng. Kalau lihat temannya itu rada gimana ya? Ya, rada lesu, agak marah itu dia itu seneng padahal cuma jarak istilahnya gitu. Nah, itu berarti kebutuhan yang kurang adalah kebutuhan tentang kesenangannya. Jadi fun-nya itu yang belum didapatkan dari keluarganya. Seneng jaraki, itu kan banyak sekali deh. Nah, ini Pak Wati itu sih biasa jaraki temannya. Ya, monggo Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol, ada materi akhir kita. Nah, di sini ada video, monggo kita amati. Ini nanti ada 5 guru A, B, C, D, E. Posisi kontrol apa yang mereka gerakan? Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton
dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu guru A, kan guru B. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ini guru C. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Guru D. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Guru E. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap temen sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Dari video yang sudah kita amati tadi, di situ ada 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru pendidik, kita berada di posisi kontrol yang mana? Dari J. Yang pertama, penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi ada seperti paksaan nih di sini dan menakut-nakuti. Hasilnya nanti siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan bisa berbohong. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Berarti ini guru galak. Senengane marah-marah, bener ya. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Sedangkan membuat rasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Di sini guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya, ibu. Hasil menyembunyikan, menyangka, berbohong kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri karena disalahkan. Teman, jadi posisi kontrol kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang dikatakan guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ya itu. Hasilnya siswa akan ketergantungan dengan guru, jadi tidak bisa mandiri. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kalau pemantau, jadi sini hanya memantau saja. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Kamu sudah melakukan kesalahan 3 kali.
Itu. Apa peraturannya? Di sini ada guru berkata, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi apabila tidak ada pengawasan maka bebas untuk melakukan apapun. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, tentang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Tuh. Sedangkan dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia melakukan kalau ada sanksi atau kalau dia diberi hadiah. Yang terakhir manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi setiap ada masalah anak diminta untuk menyelesaikan masalahnya. Hasilnya akan menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid, di sini murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi apa yang saya lakukan itu salah dan bagaimana saya memperbaikinya. Dari video tadi untuk guru A, berarti posisi kontrol apa yang diterapkan guru A tadi? Penghukum J. Jadi sudah marah-marah tadi ya, yang pertama. Untuk yang kedua, bapak guru yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga, yang tos tadi, kalau gitu tos dulu. Ya, sebagai teman. Kadang-kadang kalau kita memposisikan diri kita sebagai temannya anak-anak, itu bisa juga anak-anak itu semakin istilahnya melonjak. Jadi tidak ada rasa hormat ke kita. Yang keempat, tadi bapak guru PJOK yang menghitung kamu sudah melanggar 3 kali. Ada hitungan-hitungan, berarti posisi kontrolnya sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, ibu guru E tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dihubungkan dengan keyakinan, berarti posisinya sebagai manajer. Di sini ada pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakannya, ini panjenengan bisa mengisi posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Guru sebagai apa? Ada 5 posisi kontrol tadi. Berarti pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol. Tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar melakukannya. Ini seperti marah-marah juga bisa ini. Pemantau, J, pemantau, oke. Kita simpan dulu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau sebagai teman? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hitung-hitungan. Nomor 4, pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi adanya pertanyaan-pertanyaan yang dihubungkan dengan keyakinan kelas. Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ekspresinya dengan marah-marah mungkin ya seperti ini. Monggo, pada pemantau. Kita coba. Jadi kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum. Ayo lakukan demi bapak ibu tadi teman, benar ya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ada hitungan-hitungan tadi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer? Kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Menurut bapak ibu, posisi kontrol mana yang paling baik kita terapkan dalam pembelajaran? Manajer. J. Jadi apabila anak salah melakukan kesalahan, itu jangan langsung kita menghukumnya. Kita tanyai dulu. Berarti kalau anak melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan yang belum tercapai, seperti Agus tadi. Mungkin kita pernah melakukan memposisikan diri kita sebagai penghukum. Tidak salah itu. Tidak. Selalu manajer. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Butuh. Jadi Butuh selalu melaksanakan posisi
sebagai manajer. Butut itu baik sekali, tidak pernah menghukum anaknya. Jadi segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi jangan langsung misalnya diputusi karena ini bersalah. Kita tanya dulu. Okay. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan yang positif serta memulihkan dirinya setelah rasa bersalah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi diadakan diskusi sama. Ya, di sini ada segitiga restitusi yang harus dilaksanakan. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bisa ditanya dulu dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita posisikan diri kita sebagai anak yang melakukan kesalahan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Anak itu melanggar keyakinan apa? Biar mereka mencari tahu sendiri. Yang ketiga, validasi kebutuhan. Jadi kita mencari cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi pemecahan masalahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak supaya tidak minder atau tidak, istilahnya ada trauma. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak usah cari saling menyalahkan. Gitu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua, dengan memvalidasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya Agus tadi, kita cari tahu kebutuhan apa yang belum didapatkan Agus. Pada dasarnya sikap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misalnya ini ada anak-anak mengolok-olok nama orang tuanya, terus anak ini tidak terima, akhirnya ada yang dipukul atau didorong atau dibentak. Nah ini kita cari tahu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Gitu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang dikatakan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Dan di sini Bapak Ibu, yang diharapkan kita dapat mengubah. Jadi dalam menangani permasalahan yang ada di kelas, yang ada di sekolah, kita dapat memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi apabila anak melakukan kesalahan, jangan langsung menghukumnya. Kita bisa tanyai dulu, kenapa kok anak itu melakukan suatu kesalahan? Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah ada, keyakinan sekolahan yang sudah ada. Selanjutnya kita bersama anak berdiskusi mencari cara penyelesaian masalahnya. Jadi anak-anak bisa belajar menyelesaikan masalahnya dengan hal-hal yang positif. Refleksi, Bapak Ibu. Dari
materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, ada 5 materi yang sudah saya sampaikan. Refleksi kita yang pertama, perasaan saat ini adalah, monggo Bude, perasaan panjenengan saat ini setelah menerima materi. Perasaan saya setelah menerima materi mengenai apa itu tadi? Budaya positif. Kita lebih mengenal diri kita sendiri dan bagaimana cara kita nanti mencari solusi bersama dengan murid kita, mencari solusi yang terbaik, yang positif, yang tidak akan menyakiti hati baik itu guru maupun anak-anak, seperti itu. Terima kasih Bu Tin. Jadi kita dapat mencari solusi dari permasalahan murid ya, supaya muridnya juga tidak merasa ditekan. Jadi biar mengakui kesalahannya, biar dapat mencari penyelesaiannya. Jadi hal yang positif. Monggo satu lagi, perasaan saya saat ini. Monggo, yang pegang mic Pak Heri, monggo. Alhamdulillah. Perasaan saya, kita sebagai seorang guru pasti pernah melakukan 5 posisi tersebut. Dan mungkin setelah ada materi ini kita bisa mengontrol diri kita, memposisikan posisi mana kita yang tepat 5 itu dalam hal mendidik anak. Terima kasih Pak Heri. Jadi mungkin sebagai pembuka membuat rasa bersalah kita semua pernah melakukannya, dan mudah-mudahan kedepannya kita dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengibasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa mungkin ada pengetahuan baru atau pengalaman baru yang baru panjenengan dengarkan saat ini. Pak War, monggo. Yang baru Pak War. Oh, berarti ini toh kan setelah dapat materi ini. Setelah mengikuti diseminasi hari ini, ternyata kita menjadi guru itu yang terbaik adalah dalam posisi sebagai manajer, sehingga kalau bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Terima kasih Pak Wan. Jadi yang semula kita mengatakan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, berarti kita posisinya sebagai penghukum. Ternyata benar atau salah ya Bapak Ibu? Salah. Jadi yang benar adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Oke. Monggo Bu Dwi untuk yang nomor 2. Setelah materi ini, saya jadi paham bahwa mungkin ada sesuatu baru yang panjenengan dapatkan dari materi ini. Setelah mengikuti diseminasi hari ini, saya baru tahu guru marah-marah itu pengaruhnya sangat fatal ke anak. Jadi lain kali dikurangi marah-marahnya. Lebih dekat lagi dengan anak dan asal menghukum. Jadi sama aja. Jadi untuk pengalaman-pengalaman kita yang kita terapkan di posisi kontrol sebelumnya, semoga dapat kita ubah. Kita belajar bersama, memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Mungkin kalau menurut saya, yang saya terima baru dari hal ini adalah bahwa penghargaan itu tidak sepenuhnya baik untuk anak, tapi ada kalanya penghargaan itu bisa menjadi hukuman kepada anak. Yang ketiga, target saya selanjutnya, monggo Aji, target saya selanjutnya. Nah, setelah ini mungkin panjenengan mau mempraktekkan apa di dalam kelas, targetnya panjenengan, monggo. Target saya setelah mendengar pemaparan budaya positif dari Bu Yuli, saya ingin menerapkan menjadi manajer guru. Mungkin dulu ada
saya pernah menghukum anak supaya anak cerah dan bisa disiplin. Nyata diulang-ulangi terus lagi, tidak ada jerahnya, tidak ada efek jerahnya. Mungkin nanti dengan guru sebagai manajer anak bisa berubah dengan baik. Amin. Jadi kita di sini posisinya belajar dan terus belajar ke arah yang lebih baik lagi. Ngoten nggih. Monggo butuh yang terakhir. Semua sudah kebagian betul. Jadi target saya selanjutnya adalah monggo target jenengan untuk selanjutnya. Target saya selanjutnya setelah mengikuti pemaparan dari Ibu Yuli tadi, yaitu saya akan memperlakukan anak dengan bijaksana dan lebih lemah lembut. Apabila memang anak-anak itu melakukan kesalahan, kita cari dulu apa penyebab dari kesalahan tersebut, supaya anak-anak mengerti dan paham apa salah saya, sehingga dia akan menjadi lebih baik. Dan target saya akan memposisikan saya sebagai manajer di sekolah, di kelas saya. Tepuk tangan. Jadi untuk target selanjutnya bentuk akan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai seorang manajer. Oke, kata yang sangat kita tunggu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, karena sudah selesai, materi sudah selesai. Saya di sini sebagai pemateri. Mohon maaf sekali apabila dalam membawakan materi pada hari ini ada kesalahan ucap maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran atau materi yang bisa bermanfaat untuk kita terapkan di pembelajaran kita selanjutnya. Dan saya mau terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tibalah saatnya di acara penghujung, yaitu acara penutup. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari perkataan atau tingkah laku saya. Dan marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.